Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Andika Channel. Oke, pada video kali ini saya akan sharing tentang materi Instagram marketing for property. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ketika akan beriklan berjualan di Instagram, yang pertama kali teman-teman harus pahami bahwa di Instagram itu modelnya seperti punya etalase atau punya katalog gitu ya. Jadi kalau punya etalase atau punya katalog, bahwa kalau di etalase itu akan ada banyak produk yang ditampilkan gitu ya, banyak gambar-gambar atau video-video yang ditampilkan mengenai produk tersebut gitu, atau harus banyak produk gitu ya. Nah, atau seperti katalog, katalog itu ada banyak penjelasan tentang produknya ya. Nah, itu kalau di Instagram gitu ya. Nah, jadi seperti istilahnya kayak katalog lah. Maka dari itu, teman-teman ketika beriklan di Instagram bisa banyak produk, itu akan lebih baik. Tapi kan kita harus fokus satu produk ya. Itu lebih baik ya, fokus satu produk biar kita cepat closing gitu ya, daripada banyak produk. Nah, gimana caranya fokus satu produk gitu ya? Nah, ketika misalkan gini, teman-teman jualan produk A itu di misalnya perumahan di Depok gitu ya, project A, perumahan A gitu. Nah, ketika teman-teman pilihannya satu, teman-teman harus bikin banyak konten yang berkaitan dengan dengan produk tersebut, atau teman-teman caranya adalah eh, jualan produk di daerah sekitar Depok gitu ya, di daerah Depok, daerah sekitar project yang kita pasarkan. Nah, nanti yang range-nya hampir mirip-mirip ya. Misalnya kita jualan produk A itu harga 500 jutaan. Berarti kita harus jualan sekitar segitu, 1 M ya, sekitar 800 juta gitu ya. Kalau bisa di atasnya gitu. Di atas 500 juta. Dan setipe gitu ya. Dan daerahnya dekat-dekat lah ya. Nah, di situ teman-teman ngiklanin, pajang semua foto produk-produk lain gitu ya. Tapi ketika ada yang tanya, maka teman-teman arahkan ke satu project yang teman-teman sedang pasarkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ketika teman-teman akan beriklan di Instagram, teman-teman harus menyiapkan pertama aplikasi Instagram tentunya. Yang kedua, repost for Instagram. Dan pendukungnya, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, tapi ini untuk teman-teman bisa ngedesain sendiri, yaitu Canva atau PicsArt ya, atau KineMaster untuk ngedit videonya gitu ya. Tapi yang paling utama itu Instagram sama repost for Instagram aja gitu. Oke, sekarang kita buka Instagram. Nah, ketika teman-teman bikin Instagram, yang pertama adalah nama ya, nama di atas, nama akun teman-teman ya. Nah, nama akunnya ini bebas gitu ya, sesuai brand teman-teman gitu. Jadi nggak harus nggak harus nama brand, nama sesuai kata kunci, misalnya rumah dijual di Bekasi gitu, nggak usah gitu ya. Cukup misalkan rumah milenial gitu, itu brandnya teman-teman. Nah, yang kedua adalah foto profil. Foto profil ini teman-teman kalau bisa mencolok ya, dalam arti eye catching gitu. Jadi orang ketika ngelihat ini apa sih gitu, produk apa gitu, akun apa gitu. Nah, yang ketiga adalah nama di sini, nama di Instagram ya. Nama di Instagram ya, ini teman-teman pakai kata kunci. Nah, kayak di sini saya pakai kata kunci rumah syariah gitu ya. Terus kemudian masukkan nomor telepon teman-teman gitu. Atau kata kunci aja yang paling utama, karena apa, muncul di pencarian Instagram gitu. Terus kemudian bio-nya. Nah, bio-nya ini teman-teman itu menjelaskan secara istilahnya apa ya, memperkenalkan ini akun apa sih gitu. Nah, seperti ini, cari rumah yang kayak gimana nih, Jabodetabek, seluruh Indonesia, rumah, tanah, apartemen, kos-kosan dan lain-lain, halal, thayyib, tanpa bank gitu ya. Jadi kita menjelaskan deskripsi secara singkat apa sih akun kita, apa bisnis kita gitu ya. Nah, terus kemudian ini diubah akunnya akun bisnis ya gitu, diubah akunnya akun bisnis. Nah,
Nah ini teman-teman, kita pakai feed ya, di feed. Jadi kalau feed ini, jadi ada dua nih, misal teman-teman mau hard selling atau soft selling. Kalau soft selling, teman-teman bikin feed ini adalah bukan jualan, tapi apa istilahnya ya, yang berkaitan. Misal kita jual properti, maka bagaimana cara investasi gitu ya, terus apa namanya, pokoknya cara-cara investasi yang berkaitan dengan properti. Jadi bukan jualan gitu ya. Jualannya di mana? Jualan di sini nih ya, di sini di story, terus kemudian di apa namanya, di sini pokoknya ya, di sorotan gitu. Nah ini teman-teman, jadi jualannya di sini atau di story gitu ya, pahami teman-teman ya. Jadi tujuan jualannya di sini, feednya ini buat konten-konten yang bermanfaat, apakah desain rumah ataukah investasi ataukah apa namanya, bagaimana cara apa namanya untuk pengantin baru gitu, atau berumah tangga dan sebagainya. Itu bebas kontennya, yang penting bisa dikaitkan dengan promosi properti nantinya gitu. Itu kalau soft selling. Tapi kalau hard selling, yang tadi saya bilang, teman-teman banyakin foto-foto produk lain. Jadi kayak misalnya ini Safa Residence, ini dari apa namanya, dari daerah Balaraja Tangerang. Nah misalkan teman-teman jualan Safa Residence di Tangerang, maka semua project di Tangerang teman-teman posting. Tapi nanti teman-teman kerucutkan ketika ada yang tanya, misalkan selain Safa nih, ada yang tanya produk lain daerah Tangerang. Nah teman-teman tinggal kerucutin, nih saya ada Safa nih yang lebih bagus dari project yang misalkan tadi ada project A yang bukan project teman-teman. Nah ada orang nanya tentang project A, nah teman-teman handling terus kemudian arahkan kerucutkan ke Safa gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Oke. Nah saya di sini akan ngajarin tentang hard sellingnya, jadi bukan soft selling. Kalau soft selling teman-teman silahkan bikin kontennya gitu ya, nanti kita akan ada sesi lanjutan. Nah kalau saya ngajarin hard sellingnya di Instagram gitu ya. Nah hard sellingnya gimana? Hard sellingnya teman-teman nonton di video berikutnya ya, nanti saya akan apa namanya, sampaikan di video berikutnya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.